Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran hari ini kita akan melanjutkan eh, pembelajaran tentang bacaan serta mufradatnya Quran Surat An-Nisa, Quran Surat Hud, dan hadis Nabi. Nah, yang pertama yang kita baca yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budu Allah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa banis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Shadaqallahul azim. Nah, mufradatnya wala tusyriku, dan janganlah kamu mempersekutukan, wal jaridil qurba, tetangga dekat, malakat aimanukum, hamba sahaya yang kamu miliki, mukhtalan, sombong. Terjemahnya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surat An-Nisa. Nah, penjelasannya, dalam ayat ini Allah mengatur kewajiban manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, setelah memerintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua, Allah menyuruh berbuat baik kepada karib kerabat. Siapa itu karib kerabat? Karib kerabat adalah orang yang paling dekat hubungannya dengan seseorang setelah orang tua, seperti saudara gitu ya. Setelah itu berlanjut berbuat baik kepada anak yatim dan orang-orang miskin. Semua perbuatan baik itu didasarkan pada tuntutan agama dan rasa perikemanusiaan yang tinggi sebagai realisasi dari ketakwaan kepada Allah SWT. Selain itu, Allah juga memerintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga, baik yang dekat maupun yang jauh. Kemudian teman sejawat, gitu ya. Kemudian ibnu sabil dan hamba sahaya. Nah, ini dijelaskan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 36. Selanjutnya yang akan kita baca yaitu Quran Surat Hud ayat 117 sampai 119. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. Shadaqallahul azim. Nah, mufradatnya liyuhlika, membinasakan, wala yazaluna, selama mereka, mukhtalifin, berselisih pendapat, marrohima, orang yang diberi rahmat, watammat, setelah tetap, la'amla'anna, aku pasti akan memenuhi. Terjemahnya, dan Tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim selama penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia jadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat, kecuali orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu, dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Kalimat keputusan Tuhanmu telah tetap, aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia yang durhaka semuanya. Nah, ini penjelasan ayat 117, bahwasanya Allah itu telah menjelaskan kepada kita semua bahwa Ia tidak akan membinasakan suatu negeri selama penduduk negeri itu selalu berbuat kebaikan. Nah, dan tidak berbuat kezaliman. Dan tidak juga suka mengurangi timbangan sebagaimana kaumnya Nabi Syuaib tidak melakukan perbuatan liwat atau homoseksual seperti kaumnya Nabi Lut. Kemudian tidak patuh, kejam dan bengis seperti halnya Raja Firaun, yang demikian itu adalah suatu kezaliman. Nah, di sini selanjutnya pada ayat 118 dan 119 menjelaskan bahwa
Perlu dipahami bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu berbeda-beda dan tidak dijadikan bersatu. Ya, ini merupakan sunatullah. Perbedaan ini membawakan hikmah yang besar bagi kehidupan manusia. Nah, dengan adanya perbedaan, entah itu perbedaan pendapat atau pemikiran, ini dapat membuat peradaban manusia semakin berkembang maju. Bisa dibayangkan ya, apabila manusia itu dijadikan satu dalam keinginannya, ilmunya, wataknya, dan seterusnya, maka kehidupan manusia itu tidak ada variasinya gitu ya. Nah, ini perselisihan merupakan rahmat dan nikmat yang sempurna jika manusia itu pandai membawanya. Jika Allah SWT berkehendak menjadikan semua manusia itu sama, tanpa perbedaan, maka Dia sama saja menciptakan manusia seperti binatang, tidak dapat berkreasi dan melakukan pengembangan, baik terhadap dirinya, apalagi lingkungannya. Nah, tetapi Allah tidak berkehendak seperti itu, karena Ia menugaskan manusia sebagai khalifah di bumi. Dengan adanya perbedaan itu, manusia dapat berlomba-lomba dalam kebajikan, dan dengan demikian akan terjadi kreativitas dan peningkatan kualitas. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan manusia akal pikiran, potensi baik dan buruk, dan dalam saat yang sama mengutus para nabi dan rasul, menurunkan kitab suci untuk mengukuhkan fitrah kesucian yang melengkapi jiwa manusia. Dengan harapan manusia itu tidak perlu berselisih, tetapi ternyata sebagian manusia menggunakan potensi-potensi itu untuk berselisih ya, dalam prinsip-prinsip pokok agama. Kemudian selanjutnya tentang hadis Nabi. Anna Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi fal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi war rajulu fi ahlihi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi wal mar'atu fi baiti zawjiha ra'iyatun wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha wal khadimu fi mali sayyidi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyah. Nah, mufradatnya ra'in pemimpin, ra'iyatihi yang dipimpinnya, warrajulu suami, wal khadimu seorang pembantu. Terjemahnya dari Abdullah bin Umar bahwa dia mendengar Rasulullah telah bersabda, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin yang akan diminta pertanggungjawaban atas rakyatnya. Seorang suami dalam keluarganya adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas keluarganya. Seorang istri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya dan akan diminta pertanggungjawaban atas urusan rumah tangga tersebut. Seorang pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya dan akan diminta pertanggungjawaban atas urusan tanggung jawab tersebut. Muttafaqun alaih. Nah, kandungan dari hadis ini menjelaskan bahwa setiap manusia itu diberi tugas memimpin atau menjaga, baik kaitannya dengan dirinya sendiri maupun dengan orang lain. Secara pribadi, seseorang diberi tugas untuk menjaga dirinya sendiri. Kemudian pemuka atau imam diberi tugas untuk memimpin rakyatnya. Nah, suami bertugas memimpin dan menjaga istrinya. Nah, untuk seorang istri diberi amanat memimpin anak-anak suaminya. Untuk pembantu diberi tugas menjaga harta atau kekayaan tuan. Nah, dan anak diberi tugas untuk menjaga kekayaan orang tuanya. Nah, di sini tak seorang pun yang mampu untuk melepaskan diri dari tanggung jawab tersebut. Ya, inilah tanggung jawab yang dijelaskan oleh hadis muttafaqun alaih. Selanjutnya hadis Nabi yang kedua, Haqqul muslimi 'alal muslimi khamsun raddus salami wa 'iyadatul marid wattiba'ul janaizi wa ijabatud da'wati wa tashmitul 'atis. Nah, terjemahnya, hak seorang muslim kepada muslim lainnya ada 5, yakni membalas salam, menjenguk yang sakit, mengantarkan jenazah, memenuhi undangan, dan mendoakan ketika bersin. Nah, kandungannya, agama Islam adalah agama yang sangat menekankan terwujudnya persaudaraan dan kasih sayang. Nah, agama Islam juga mendorong pemeluknya untuk mewujudkan dan memelihara persaudaraan dan kasih sayang.
Oleh karena itu, Islam mensyariatkan beberapa amalan yang dapat mewujudkan persaudaraan dan kasih sayang tersebut. Nah, hadis ini menjelaskan hal-hal yang dapat meneguhkan persaudaraan dan kasih sayang, yaitu dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban sosial terhadap sesama manusia. Dalam hadis ini diungkapkan dengan hak muslim atas muslim yang lainnya. Dalam bahasa Arab, ungkapan ini bisa bermakna wajib dan juga bisa bermakna sunnah yang dianjurkan, karena hak artinya sesuatu yang tidak sepantasnya ditinggalkan. Nah, selanjutnya kita akan membahas perilaku orang yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan masyarakat berdasarkan Quran Surat At-Tahrim ayat 6, yaitu selalu taat dan patuh melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, serta mendidik keluarga agar selamat dari api neraka. Kemudian berperilaku taat dan patuh kepada perintah Allah dimulai dari diri sendiri terlebih dahulu, baru menyuruh orang lain. Kemudian, sikap dan perilaku yang dapat dilakukan sebagai penghayatan pengamalan Quran Surat Toha ayat 132, yaitu selalu mendidik keluarga untuk melaksanakan sholat dan bersabar dalam pelaksanaan. Nah, sebelum mendidik ataupun menyuruh keluarga untuk melaksanakan sholat, seorang itu harus melaksanakannya terlebih dahulu. Kemudian sikap dan perilaku yang dapat dilakukan sebagai penghayatan pengamalan Quran Surat Al-An'am ayat 70, yaitu senantiasa bergaul dengan orang-orang yang tidak menjadikan agama sebagai main-main dan senda gurau. Kemudian selalu mengisi waktu dengan perbuatan yang bermanfaat. Nah, kemudian Quran Surat An-Nisa, yaitu selalu melaksanakan ibadah baik dalam artian sempit dan luas, ataupun ibadah mahdoh dan ghairu mahdoh. Kemudian selalu berbakti kepada orang tua, selalu berbuat baik kepada karib kerabat, selalu berbuat baik kepada anak yatim, orang-orang miskin, tetangga, baik yang dekat ataupun yang jauh, kemudian teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya. Nah, selanjutnya selalu menjauhkan diri dari sifat dan sikap yang sombong. Nah, yang terakhir tentang Quran Surat Hud ayat 117-119, yaitu menghindarkan diri dari perbuatan zalim yang menyebabkan kemurkaan Allah SWT. Kemudian selalu mengoptimalkan akal dan pikiran kita dalam menjalani kehidupan. Dan yang terakhir, senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, inilah penjelasan dari bab 6 tentang betapa besarnya tanggung jawab kita terhadap keluarga dan masyarakat. Ya, di sini sudah dijelaskan oleh Quran dan hadis. Ya, sekian penjelasan dari Ibu, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.